Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zakia Nafiatun Umah dengan NIM 124250184. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul manajemen rumah sakit. Di slide pertama ini ada latar belakang. Kenapa sih kita tuh harus membuat sistem manajemen rumah sakit di latar belakang ini? Karena di rumah sakit itu kita akan mengolah banyak data penting seperti pasien, kunjungan, rekam medis, dokter, dan pembayaran. Tanpa sistem yang teratur, data mudah salah, hilang, atau sulit dicari. Karena itu dibutuhkan basis data yang terstruktur dan saling terhubung agar alur pelayanan lebih jelas dan efisien. Tujuan sistem di sini adalah untuk menyusun sistem yang mengintegrasikan data pasien, kunjungan, rekam medis, dokter, dan pembayaran dalam satu platform yang saling terhubung. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan data, serta mendukung proses pelayanan agar lebih cepat, akurat, dan aman. Lalu di slide keempat ini, apa sih tabel yang saya gunakan untuk tugas ini? Yang pertama yaitu pasien, untuk mencatat informasi pasien. Lalu yang kedua dokter, untuk menyimpan data dokter yang bertugas. Lalu ketiga kunjungan, untuk menyimpan data kedatangan pasien. Yang keempat rekam medis, untuk mencatat hasil pemeriksaan dokter. Lalu yang kelima pembayaran, untuk mencatat administrasi pasien. Oke, selanjutnya ERD System. Di ERD System kita memiliki 5 ERD. Yang pertama ERD pasien, lalu ERD kunjungan, ERD dokter, lalu ERD rekam medis, yang terakhir ERD pembayaran. ERD pasien itu nanti akan melakukan kunjungan. Lalu di ERD kunjungan akan ditangani oleh dokter. Selanjutnya lagi pemeriksaan dokter akan dicatat sebagai rekam medis, kemudian kunjungan akan menghasilkan proses pembayaran. Di sini kita memiliki 5 ERD. Yang pertama, ERD pasien dengan 5 atribut yaitu ID pasien, nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir. Lalu yang kedua ada ERD kunjungan yang beratribut 5. Yang pertama ada ID kunjungan, ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, lalu keluhan awal. Yang ketiga ada ERD dokter, yang pertama atributnya adalah ID dokter, nama, lalu spesialis. Yang keempat ada ERD rekam medis dengan 5 atribut. Yang pertama ID rekam, ID dokter, ID kunjungan, resep, lalu diagnosa. Yang terakhir ada ERD pembayaran. Di ERD pembayaran itu kita memiliki 4 atribut. Yang pertama ID pembayaran, ID kunjungan, total bayar, lalu tanggal bayar. Lalu yang selanjutnya adalah relasi antar tabel. Jadi semua tabel itu kelima-limanya akan saling terhubung melalui tabel kunjungan. Lalu di sini tabel pasien itu memiliki PK di ID pasien, lalu FK-nya dia akan berada di kunjungan. Dokter pun dia memiliki PK atau biasa disebut primary key di ID dokter, lalu memiliki foreign key di ID kunjungan. Di ID kunjungan dia memiliki primary key di ID kunjungan, lalu akan memiliki foreign key di rekam medis. Lalu di tabel kunjungan dia memiliki primary key ID kunjungan, lalu dia juga memiliki foreign key di pembayaran. Selanjutnya, keamanan basis data. Keamanan basis data yang pertama itu adalah pengaturan hak akses yang disesuaikan dengan peran untuk mencakup admin, dokter, maupun staf. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola sistem dan mengatur pengguna lainnya. Dokter dapat mengakses data pasien dan mencatat medis yang relevan. Staf memiliki akses terbatas sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan masing-masing. Lalu yang kedua, validasi input. Validasi input itu sangat penting untuk mencegah kesalahan atau serangan. Lakukan validasi format, batas panjang input, hindari karakter berbahaya, gunakan teknik sanitasi, dan terapkan validasi sisi server untuk melindungi sistem. Lalu yang ketiga, ada
melakukan pencadangan data secara rutin adalah langkah penting untuk menjaga keamanan informasi digital. Dengan rutin mencadangkan data, kita dapat mencegah kehilangan informasi akibat kerusakan perangkat atau kesalahan manusia. Pencadangan data memungkinkan kita untuk memulihkan data yang hilang, sehingga mengurangi risiko kehilangan informasi penting yang tidak dapat digantikan. Yang keempat, perlindungan data pasien yang bersifat sensitif sangat penting. Setiap informasi medis harus dijaga kerahasiaannya dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang saja. Implementasi teknologi keamanan yang tepat dapat membantu mencegah tidak sahnya dan menjaga integritas data. Keamanan data pada suatu sistem itu sangat-sangat penting. Karena keamanan data pada sistem, apalagi pada sistem manajemen rumah sakit, keamanan data pada sistem manajemen rumah sakit itu sangat perlu sekali diterapkan untuk melindungi informasi pasien, dokter, kunjungan, rekam medis, dan pembayaran yang tersimpan dalam basis data. Ancaman pun dapat muncul dari luar maupun dari lingkungan sistem. Dari luar, risiko biasanya berasal dari upaya akses tidak sah yang mencoba memperoleh atau mengubah data penting. Nah, sementara itu, ancaman dari dalam dapat terjadi melalui penyalahgunaan hak akses oleh pengguna yang memiliki wewenang tetapi tidak mematuhi aturan penggunaan data. Untuk mencegah hal tersebut, sistem perlu menerapkan pembatasan akses sesuai peran pengguna, mencatat aktivitas setiap user, serta langkah-langkah pengamanan teknis seperti autentikasi dan perlindungan terhadap perubahan data yang tidak sesuai prosedur. Dengan penerapan keamanan ini, data yang dikelola tetap terjaga keakuratan, kerahasiaan, dan integritasnya selama digunakan dalam proses pelayanan rumah sakit. Lalu di sini kita memiliki 4 potensi ancaman. Yang pertama, terdapat kesalahan dalam input data. Lalu yang kedua, akses dilakukan tanpa izin. Yang ketiga, gangguan sistem atau kehilangan data. Yang keempat, penyalahgunaan informasi sensitif. Terus yang terakhir akan ada kesimpulan. Kesimpulannya tuh apa aja sih? Sistem basis data rumah sakit membantu mengelola informasi pasien, kunjungan, rekam medis, dokter, dan pembayaran dengan cara yang terstruktur. Lalu ERD yang dibuat memastikan seluruh proses saling terhubung sehingga alur pelayanan lebih jelas dan mudah dikelola. Lalu dengan basis data ini, pencatatan menjadi lebih cepat, teratur, dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan di rumah sakit. Cukup membantu bukan? Saya mohon pamit apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Anda semua mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.